Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Kesadaran menggunakan sistem perekonomian syariah saat ini telah mengalami pertumbuhan yang baik, meskipun belum secepat yang diharapkan. Hal ini karena masyarakat masih meragukan konsep syariah yang digunakan dalam produk-produk syariah. Salah satunya adalah asuransi. Kekhawatiran umat muslim saat menggunakan asuransi, dalam hal ini adalah asuransi konvensional, awalnya karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam agama, antara lain seperti unsur riba, unsur goror, dan meisir. Contoh unsur riba dalam asuransi konvensional adalah misalnya kita membayar premi 1 juta rupiah per bulan, lalu baru 1 tahun orang ini meninggal dunia dan menerima uang klaim santunan meninggal dunia sebesar 500 juta. Maka kelebihannya yang sebesar 488 juta itu yang dinamakan riba. Kalau untuk meisir, syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalah ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Contohnya, misal kita buat sama seperti yang sebelumnya, bayar 1 juta rupiah per bulan, lalu baru 1 tahun orang ini meninggal dunia dan menerima klaim sebesar 500 juta rupiah. Pihak yang diuntungkan adalah nasabah asuransinya karena menerima lebih banyak uang daripada yang ia setorkan. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah perusahaan asuransinya karena ia harus membayar lebih daripada uang yang mereka terima. Tapi juga bisa sebaliknya, perusahaan akan menjadi pihak yang diuntungkan dan nasabah menjadi pihak yang dirugikan ketika nasabah berumur panjang alias hidup lebih lama sehingga ia terus-menerus membayar premi, dan ketika ia meninggal dunia, ternyata jumlah premi yang dibayarkan lebih banyak daripada uang klaim yang diterima nantinya. Lalu untuk goror atau unsur ketidakjelasan, yaitu nasabah tidak tahu harus bayar premi berapa lama, karena tidak jelas apakah ia akan berumur panjang atau sebaliknya. Nah, terus sekarang apa bedanya dengan asuransi syariah? Kalau dari contoh tadi kan kelihatannya sama-sama aja. Sama-sama nggak jelas bayarnya sampai kapan dan berapa banyak. Lalu sama-sama ada pihak yang menerima lebih dan harus membayar lebih jika ada yang meninggal dunia. Sebelumnya saya akan berkiasan atau perumpamaan kedua hal tersebut agar lebih mudah dipahami. Misalnya, ada orang yang membeli nasi goreng. Setelah diperhatikan, ternyata nasi goreng itu dimasak menggunakan minyak babi, lalu dikasih potongan daging babi. Pertanyaan saya, apakah halal jika dimakan? Jawabannya adalah, jika orang itu non-muslim, mungkin halal-halal saja, karena tidak ada larangan untuk hal itu. Tapi lain cerita jika yang memakan adalah orang muslim, karena jelas bahwa di dalam nasi goreng itu terdapat campuran daging babi beserta unsur dan turunannya, sehingga haram untuk dikonsumsi. Tapi apakah karena hal itu orang muslim sama sekali tidak bisa makan nasi goreng? Tentu bisa. Caranya dengan membuang unsur-unsur yang haram tadi dan menggantinya dengan yang halal. Contoh tidak menggunakan minyak babi dan mengganti daging babi tadi dengan daging kambing atau ayam. Begitu pula dengan asuransi. Agar umat muslim bisa memilikinya, maka unsur-unsur yang dilarang di dalam asuransi konvensional seperti riba, meisir, dan goror dibuang atau diganti dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah Islam. Salah satunya adalah dengan mengganti akadnya. Di dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad jual beli. Sedangkan dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad tabaru atau dalam bahasa Indonesianya disebut akad tolong-menolong atau hibah. Bukan berarti secara umum bahwa Islam mengharamkan jual beli. Tentu saja tidak. Tapi dalam hal ini, jika asuransi menggunakan akad jual beli, maka ketiga unsur yang dilarang tadi secara otomatis akan terjadi. Tapi jika digunakan adalah akad tabaru atau tolong-menolong, insya Allah ketiga unsur tadi tidak ada. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok cuma karena akad hukumnya bisa berubah ya? Yang tadinya haram jadi halal. Contohnya begini, apa hukumnya seorang pria dewasa mencium wanita yang bukan mahramnya? Tentu saja haram jika dia belum menikah, tapi setelah melakukan akad nikah menjadi halal. Sama-sama mencium, tapi bisa berbeda hukum karena akad. Contoh yang lain, misal Bapak A ingin membeli HP dengan harga 3 juta di toko handphone. Karena uangnya kurang, maka Bapak A meminjam uang di koperasi dengan bunga 10% dan dikembalikan dengan cara dicicil. Maka nantinya Bapak A wajib mengembalikan uang itu menjadi 3,3 juta. Maka kelebihan yang 300 ribu itu adalah riba. Karena akad yang terjadi di sini adalah akad hutang piutang. Tapi lain cerita jika Bapak A dan pihak koperasi membuat kesepakatan bahwa pihak koperasi akan membeli HP itu terlebih dahulu dan akan menjual kembali ke Bapak A sebesar 3,3 juta dengan cara dicicil. Nah, untuk kasus ini, kelebihan 300 ribunya itu tidak disebut riba, melainkan keuntungan. Dan akad yang digunakan di sini adalah akad jual beli. Dari contoh ini jelas bahwa walaupun pihak koperasi sama-sama menerima kelebihan 300 ribu rupiah dari Bapak A, tapi karena akad yang digunakan berbeda, maka hukum akan transaksi itu pun berbeda pula. Lalu bagaimana dengan akad tabaru? Bisa mengubah hukum asuransi yang tadinya haram menjadi halal. Unsur riba hilang karena akad tabaru. Misalnya ketika kita sakit dan dirawat di rumah sakit, teman kita menjenguk dan memberikan sedikit bantuan berupa uang, misalnya 300 ribu. 6 bulan kemudian, ternyata teman kita gantian yang dirawat di rumah sakit dan kita pun memberikan uang, misalnya 400 ribu kepadanya untuk membantu meringankan biaya pengobatannya.
Maka, selisih yang 100.000 tadi yang ia terima itu bukanlah riba, karena akad yang digunakan adalah akad tabaru alias tolong-menolong atau hibah. Nah, dalam asuransi syariah, konsep dasar yang digunakan adalah sama seperti contoh tersebut, yaitu saling tolong-menolong sesama anggota atau peserta asuransi syariah. Jadi, uang yang kita setorkan masuk ke dana tabaru atau dana hibah, dan perusahaan asuransi hanya sebagai pihak yang mengelola dana tersebut, dan tidak ada hak untuk memilikinya. Lalu sebagai imbalan atas jasanya, karena telah mengelola dana nasabah, maka perusahaan asuransi berhak menerima ujroh atau upah. Sedangkan di asuransi konvensional, uang yang disetorkan nasabah menjadi milik perusahaan asuransi seutuhnya, dan perusahaan bebas melakukan apapun atas uang yang ia terima. Lalu untuk unsur maisir atau untung-untungan juga hilang, sama seperti saat kita memberikan amplop berupa uang sebagai bentuk bantuan kepada teman kita yang sakit tadi. Ia tidak tahu berapa jumlah uang dalam amplop tersebut saat ia terima. Apakah lebih banyak atau sedikit daripada amplop yang ia berikan saat kita sakit. Hal ini diperbolehkan karena sifatnya adalah hibah atau menolong. Sedangkan unsur goror dalam akad ini masih diperbolehkan. Misal teman kita yang sakit tadi menerima bingkisan dari saudaranya. Walaupun saat ia menerima bingkisan tersebut tidak jelas apa isinya, tapi hal ini masih boleh karena akad yang digunakan adalah akad tabaru atau hibah. Lain hal jika bingkisan tersebut dijual kepadanya seharga Rp500.000 tapi tidak jelas apa isinya. Nah, inilah goror yang dilarang. Selain tidak jelas, ada juga unsur judi atau maisir di dalamnya. Bisa jadi isi bingkisan itu harganya hanya 100.000, 50.000, atau malah zong alias kosong tidak ada isinya. Nah, jadi meskipun terlihat mirip dan terkesan sama alias tidak ada bedanya, ternyata penggantian akad bisa mengubah hukum suatu hal dari haram ke halal atau sebaliknya. Tapi ustadz saya bilang kalau asuransi itu haram. Nah, saya setuju jika ada ustadz atau pemuka agama yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak sesuai syariah. Mungkin yang dimaksud oleh ustadz tersebut adalah asuransi yang konvensional. Karena dalam asuransi konvensional, terdapat ketiga unsur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu riba, goror, dan maisir. Oleh karena itu, maka dibuatlah alternatif lain, yaitu asuransi syariah, sehingga unsur-unsur yang dilarang tadi bisa hilang. Tapi biasanya ada orang yang kekeh dan bilang, kan namanya sama-sama masih asuransi. Pokoknya selama namanya masih asuransi, ya masih haram hukumnya. Oke, saya akan kasih contoh lagi. Hewan apa yang bisa terbang? Jawabannya adalah burung. Tapi apakah semua burung bisa terbang? Tentu saja tidak, karena ada yang tidak bisa terbang, tapi bisanya berenang seperti burung penguin. Atau burung yang bisanya berjalan atau berlari saja, misalnya burung unta atau burung kiwi. Yang kedua, hewan apa yang bernapas menggunakan insang? Jawabannya adalah ikan. Tapi apakah semua ikan bernapas menggunakan insang? Tentu saja tidak, karena ada yang menggunakan paru-paru. Contohnya adalah ikan paus dan ikan lumba-lumba. Yang ketiga, apakah hukumnya jika kita memakan bangkai hewan? Jawabannya adalah haram. Tapi apakah semua bangkai hewan haram untuk dimakan? Tentu saja tidak, karena ada bangkai belalang dan ikan yang halal untuk dimakan. Yang keempat, apa hukumnya jika kita minum bir? Jawabannya adalah haram. Tapi apakah semua bir haram untuk diminum? Tentu tidak, karena bir peletok halal untuk diminum. Bagi yang belum tahu, bir peletok adalah minuman khas Betawi yang dibuat dari jahe, daun pandan, serai, dan rempah-rempah lainnya yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Jadi, halal haram sesuatu tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan nama saja. Sehingga, bisa diambil kesimpulan bahwa meskipun sama-sama menggunakan nama asuransi, tapi belum tentu hukumnya akan sama karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di dalamnya, mulai dari akad, posisi perusahaan asuransi, hingga bagaimana uang nasabah dikelola. Sebenarnya masih banyak perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tetapi agar tidak terlalu panjang durasi videonya, saya hanya berikan beberapa poin saja yang penting. Jika setelah penjelasan saya ini ada orang yang tetap berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya adalah haram, apapun namanya, karena ulama atau pemuka agama yang ia ikuti itu mengatakan demikian, bagi saya ya sah-sah saja dan tidak masalah sama sekali. Karena dalam hal apapun pasti akan ada perbedaan, dan sampai saat ini pun saya masih dalam tahap belajar. Tapi, sebelum saya, sudah banyak orang-orang yang telah mempelajari masalah ini, bukan hanya berhari-hari dan berbulan-bulan, tapi mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Bukan hanya belajar di dalam negeri, tapi sampai luar negeri, ke sekolah atau universitas yang memiliki pendidikan dan pengajaran yang sangat bagus. Bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi puluhan dan mungkin sampai ratusan orang. Mereka berkumpul dalam satu wadah yang disebut Majelis Ulama Indonesia, atau biasa disebut MUI. Dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda-beda, mereka berkumpul untuk bermusyawarah dan memutuskan suatu hal sehingga menghasilkan sebuah fatwa. Apakah hal ini haram atau halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misal, saya mau coba makan mie, produk terbaru dari merek A contohnya.
Karena kita tinggal di Indonesia yang notabene adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, maka mayoritas produk yang dipasarkan pun biasanya sudah ada label halal alias aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Sehingga kita jarang mengecek label tersebut ada atau tidak. Tapi lain cerita jika kita misalnya berada di Thailand atau negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim. Sebelum membeli, biasanya kita tanya ke penjualnya, apakah ini halal untuk dikonsumsi oleh muslim atau tidak. Kita juga bisa cari tahu dengan melihat label halal di kemasan produk itu, apakah ada atau tidak. Mengapa label itu menjadi penting? Supaya kita merasa lebih tenang dan aman tanpa ada rasa khawatir dan berdosa ketika mengkonsumsi barang yang tidak halal. Nah, di Indonesia, lembaga yang memberikan label halal adalah MUI. Sebelum memberikan label, mereka pasti telah meneliti dengan metode dan cara yang sangat baik, sesuai prosedur dan standar yang tinggi. Barulah setelah lulus pengujian dan penelitian, mereka memberikan label halal. Jadi, ketika saya mengkonsumsi mie yang ada label halalnya, saya tidak perlu ragu lagi dan repot-repot meneliti kembali apa kandungannya, terbuat dari apa, dan sebagainya. Karena selain makan waktu dan biaya, mereka yang meneliti juga lebih kompeten atau ahli daripada saya karena memang itu adalah bidangnya. Begitu pula saat merumuskan hukum asuransi syariah. Para anggota MUI yang berjumlah puluhan atau mungkin ratusan yang memang ahli dalam bidangnya masing-masing memberikan sejumlah pendapat dan saran dalam menentukan apakah ini sudah sesuai koridor aturan-aturan syariah Islam atau belum. Kenapa saya bilang ahli? Karena selain pengalaman yang dimiliki selama bertahun-tahun di bidang ini, mereka juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena di antara anggotanya tidak sedikit yang bergelar doktor, doktorandes, bahkan profesor. Yang untuk mendapatkan gelar itu diperlukan proses yang lama dan panjang dan saya yakin belum tentu semua orang mampu untuk memilikinya. Karena selain biaya, orang yang memiliki gelar pastilah bukan orang yang bodoh. Sehingga ketika MUI telah memberikan fatwa bahwa asuransi syariah sudah sesuai syariat Islam, maka bagi saya yang sebagai orang awam yang masih terus belajar agama, merasa jadi lebih tenang. Dan dalam perjalanannya, MUI melalui DPS atau Dewan Pengawas Syariah akan terus memantau apakah perusahaan asuransi ini masih menjalankan bisnis asuransi syariahnya sesuai ketentuan. Jika suatu hari ditemukan bahwa mereka telah melanggar, maka izin produk syariahnya akan dihentikan. Nah, agak lucu ketika saya percaya keputusan MUI untuk produk makanan dan minuman, tapi di sisi lain masih meragukan dan mempertanyakan lagi untuk produk keuangan syariah. Contohnya adalah asuransi syariah. Padahal yang mengeluarkan keputusan itu adalah lembaga yang sama. Semoga penjelasan saya ini memberikan sudut pandang baru mengenai asuransi syariah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru saya lainnya. Terima kasih, saya Ilo, and see you!